Shalom Bapak Ibu semua, saya pernah mendapat sebuah statement dari para teolog maling atau pemulung yang mengatakan bahwa Islam itu lebih memuliakan Yesus daripada orang Kristen. Dan tampaknya ini sudah menjadi sebuah kebenaran yang seringkali didengung-dengungkan oleh mereka Bapak Ibu, bahwa Yesus dalam Islam adalah seorang nabi yang dihormati. Berbeda dengan Kristen, klaim mereka adalah bahwa Paulus menyebutkan Yesus terkutuk sesuai dengan Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di sini tampaknya para teolog maling atau pemulung itu salah memahami penjelasan Paulus Bapak Ibu, karena mereka menyamaratakan istilah terkutuk tanpa memahami konteks teologis penebusan dan tidak memahami peran Yesus sebagai juru selamat. Penebusan dosa lewat kematian Kristus tentu saja ditolak habis-habisan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam Bapak Ibu, karena konsep itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Konsep penebusan yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam itu sangat berbeda sekali dengan konsep penebusan yang kita pahami berdasarkan Alkitab Bapak Ibu. Itu sama halnya dengan membahas fisika dengan buku geografi atau membahas kimia dengan buku sejarah. Mereka tidak memahami maksud dan tujuan Paulus dalam ayat itu, bahwa Yesus mengambil alih kutukan dosa manusia. Yesus menjadi terkutuk sebagai ganti kita, bukan karena dosanya sendiri, melainkan untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Hal ini adalah tindakan kasih dan penebusan yang tak ternilai dari Allah. Jadi kalau kita artikan Bapak Ibu, Galatia 3 ayat 13, itu artinya kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutukan itu. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Ketika para teolog maling atau pemulung itu fokus pada tulisan Paulus yang menuliskan Yesus terkutuk, tanpa memahami konsep penebusan yang dilakukan oleh Kristus, mereka melupakan atau tidak mau tahu bahwa banyak tulisan Paulus yang sangat memuliakan Kristus. Kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yang artinya, ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya, bahkan ketika dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Dan ingatlah bahwa kalian yang bersatu dengan Yesus sudah dilengkapi oleh Dia, yang adalah Raja atas semua penguasa duniawi dan rohani. Dari sini dengan jelas Paulus mengatakan dan mengakui keilahian Yesus Kristus. Nah, kalau para teolog maling atau pemulung itu mengklaim bahwa mereka lebih memuliakan Yesus daripada orang Kristen, pertanyaannya, apakah para teolog maling atau pemulung itu mau mengakui Yesus sepenuhnya Allah Bapak Ibu? Pertanyaan selanjutnya, apakah para teolog maling atau pemulung itu mau mengakui Yesus adalah Raja atas semua penguasa rohani dan jasmani, kalau mereka memang benar-benar mau memuliakan Yesus? Selanjutnya, di dalam Filipi 2 dituliskan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kalau kita artikan Bapak Ibu, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak menganggap kedudukannya sebagai Allah. Perhatikan, dia merendahkan dirinya dan meninggalkan semuanya. Datang ke dunia sebagai manusia biasa, merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah, menyerahkan tubuhnya sampai mati disalibkan. Nah, perhatikan, baik yang ada di surga, di bumi maupun di dalam Sheol atau dunia orang mati akan berlutut menyembah Yesus. Dan setiap orang mengaku bahwa Kristus Yesus adalah penguasa mereka, dengan demikian Allah Bapa juga turut dimuliakan. Nah, kita lihat sendiri Bapak Ibu, bagaimana Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang rela jadi manusia, menyerahkan dirinya menjadi korban bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, apakah itu hanya pengakuan Paulus saja? Tentu saja tidak. Para teolog maling itu fokus menyerang Paulus tanpa tahu rasul-rasul yang lain pun mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Kita bisa lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 1, Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat.
Rasul Yudas dalam suratnya pasal 1 ayat 4 menuliskan bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Yudas menuliskan bahwa orang yang menyangkal Yesus Kristus sebagai penguasa dan Tuhan itu adalah guru palsu. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu seperti apa endingnya guru palsu, yaitu kebinasaan. Dan kita sebagai orang Kristen dan murtadi, kita tentu saja tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Apa masuk akal kita dibilang tidak memuliakan Yesus? Justru yang pantas dikatakan tidak memuliakan Yesus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengatakan bahwa mereka lebih memuliakan Yesus daripada kita, sementara mereka sendiri tidak menyembah Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai Allah, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Jadi kita bisa lihat ketidakkonsistenan para teolog maling atau pemulung yang mengatakan bahwa mereka lebih memuliakan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab daripada orang Kristen. Para teolog maling atau pemulung itu hanya menganggap Yesus sebagai nabi biasa saja. Dan mereka menolak statusnya sebagai Allah, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Jika mereka tidak menyembah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa mereka lebih memuliakan Yesus daripada orang Kristen, Bapak Ibu? Nah, bagaimana respon Anda untuk itu? Silahkan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia, maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.